Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi Gubuk Jatim Cerdas yang nanti akan disampaikan oleh presenter Ibu Siti Juwaria SS dari SMK Negeri 2 Blitar. Ibu Siti Juwaria nanti akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran menggunakan game aplikasi Excel. Kemudian sebelumnya tolong nanti kepada Bapak Ibu semua yang hadir di room ini untuk menunjukkan masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Siti Juwaria, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, nikmat sehat untuk bisa bergabung dalam video conference yang saya adakan untuk memenuhi tugas akhir Gobuk Jatim Cerdas, gelombang ketiga. Kemudian yang kedua kalinya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, Gobuk Jatim Cerdas gelombang 3 telah dimulai pada tanggal 22 Juni 2020. Sekarang masih belum berakhir. Sekarang yang kita sedang lakukan adalah menyelesaikan tugas akhir, yaitu diseminasi. Nah, ada 4 materi yang diberikan pada workshop Gobuk Jatim Cerdas. Yang pertama adalah kita diajari bagaimana caranya kita membuat room pribadi, room Webex. Kemudian tugasnya adalah kita membuat room Webex dan kemudian kita mempraktekannya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah pengenalan rumah belajar dan bagaimana cara membuat media presentasi dengan menggunakan Prezi. Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Filmora. Kemudian tugas yang terakhir, ini yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, adalah membuat game offline, game sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung mempraktekkan, saya akan langsung mensimulasikan bagaimana caranya kita bisa membuat game dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, izinkan saya untuk men-share screen saya. Ada 2 game yang diajarkan pada waktu itu. Yang pertama adalah tebak kata. Kalau dalam bahasa Inggris, kita biasa memberikan acak kata, game acak kata kepada anak-anak, yang kita biasa menyebutnya dengan jumble words. Jadi anak-anak diminta untuk merangkai kata-kata yang disusun bebas menjadi sebuah kalimat atau potongan kalimat yang benar. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita membuat perintahnya dulu Bapak Ibu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, kita membuat kalimat dengan rearrange the jumble words into
good sentence. Itu perintahnya. Misalnya, katakan kita ambil soal nomor 1 dulu. Nomor 1, kemudian kita buat jumble words-nya. Kemudian di bawahnya nanti ada correct sentence-nya. Correct sentence itu kalimat yang betul atau kunci jawabannya. Nah, setelah selesai membuat kolomnya, kita atur dulu, kita buat middle align supaya nanti tulisannya semuanya bisa di tengah. Kemudian untuk jumble words dan correct sentence-nya nanti kita tambah row head-nya supaya terlihat lebih lebar. Saya buat katakan 40. Nah, kemudian kita geser kolomnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita membuat kunci jawabannya dulu, Ibu Bapak. Kunci jawaban yang betul atau kalimat yang betul. Misalnya saya punya kalimat She was taking a bath when I called her this morning. Nah, kalimatnya seperti itu. She was taking a bath when I called her this morning. Nah, kalau sudah, kita buat kolom untuk cek jawaban siswa. Di sini kita buat sel cek kolom ceknya. Nah, kalau sudah, kita membuat kalimat acaknya Bapak Ibu. Misalnya kita letakkan dulu yang jumble words-nya I. Kemudian morning. Setelah itu when, katakan. Kemudian called, was. Kemudian bath, her, misalnya. Kemudian this, she. Kurang satu lagi, when, was. Oke, was yang belum. Nah, setelah ini coba kita letakkan semua kata biar supaya kelihatan cantik, kita letakkan di tengah begini. Kita senterkan. Nah, setelah selesai membuat kata acaknya, kita membuat rumusnya sekarang Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya mau beri warna dulu. Ini saya beri warna katakan kuning. Kemudian untuk checkbox-nya saya beri warna hijau. Nah, Bu, nun sewu. dalam Was-nya ada 2, Bu. apanya, Bu? Was-nya ada 2. Jadi yang kurang kayaknya taking itu. Oh, yang belum apa? Yang belum? Taking. Oh, sorry, iya, taking ya. Ya, taking ya. Ya, oke. Nggih, matur nuwun, Bu. I morning when called taking bath her this she was. Nah, kemudian kita buat kita isi sel ceknya untuk ceknya. Nah, bagaimana cara membuat? Kalau misalnya nanti anak-anak menjawabnya betul, maka di sini akan ada tanda centang. Di bawah sel cek ini akan ada centang. Bagaimana cara membuatnya? Mudah Bapak Ibu. Kita coba klik di formula bar kita klik fx-nya, insert function-nya. Nah, kemudian kita menemukan if, kita klik OK. Nah, kemudian di logical test nanti kita akan masukkan semua kata yang tersusun dengan benar. Semua sel, mulai dari sel C8, D8, dan seterusnya, sampai sel M8.
Baik, kita mulai. Sel C8 kita masukkan. Setelah itu kita klik tanda dan dengan menekan shift angka 7. Kemudian was, dan, taking, dan, dan lagi, but, dan, when, dan, kemudian I, kita lanjutkan sampai selesai. Called her this morning. Nah, setelah sampai morning, kita tekan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan semua kata dengan didahului tanda petik. Kita tuliskan semuanya tanpa spasi, Bapak Ibu. She was taking a bath when I called her this morning. Setelah itu tanda petik tutup. Nah, kita akan menemukan true di sini. Kalau true berarti sudah betul semuanya. Yang kita masukkan, yang kita input semuanya sudah betul. Tetapi jika di sini nanti kita menemukan false, berarti mungkin bisa jadi secara tidak sengaja kita tidak sengaja menekan spasi. Jadi tidak boleh ada spasi di logical test. Baik, kita lanjutkan sekarang ke value if true. Value if true itu maksudnya adalah apa yang akan terjadi nanti di kontrol di tempat kontrol jawaban anak-anak ini. Kalau misalnya betul, maka kita akan beri tanda centang. Nah, bagaimana membuat tanda centang? Kita ketikkan saja char, kemudian kurung buka 252, kemudian kurung tutup. Nah, char 252 itu akan menjadi karakter seperti huruf U, Bapak Ibu. Huruf U kemudian di atasnya seperti ada garis. Nah, ini nanti kalau misalnya fontnya kita ganti wingdings, maka dia akan menjadi tanda centang. Baik, kita lanjutkan dulu ke value if false. Value if false itu artinya apa? Kalau misalnya anak-anak nanti mengerjakan salah, maka apa yang akan terjadi di kontrol ceknya? Nah, kalau misalnya salah nanti kita biarkan saja. Jadi kita hanya tinggal mengetikkan di sini tanda petik 2 kali. Kemudian klik OK. Nah, yang kita dapatkan di cek kontrolnya karakter seperti huruf U. Nah, coba kita ganti sekarang fontnya dengan wingding. Kita enter. Nah, sudah menjadi tanda checklist. Kita tinggal memproporsionalkan checklistnya. Oke, kemudian kita percantik dengan warna, Bapak Ibu, kita cantik dengan mempercantiknya dengan warna, dengan memberi tanda centang. Memberi warna hijau. Nah, kalau sudah, kita coba buat border, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dengan kita klik border, kemudian saya pilih line style-nya misalnya ini, kemudian kita all border. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Bagaimana caranya nanti kita memberikan kepada anak-anak? Nah, memberikannya kita delete kunci jawabannya atau correct sentence-nya. Kemudian anak-anak menjawabnya, tinggal mereka mengisikan misalnya she was taking a bath when I called her this morning. Oke, ada tanda centang berarti jawaban mereka benar. Bagaimana ketika kita misalnya anak-anak mengisikannya salah, maka tidak akan ada tanda centang. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat tampilan layar kita menjadi lebih bagus, garis-garisnya ini bisa dihilangkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dengan mengklik view, kemudian grid lines-nya kita uncheck. Selesai. Kita bisa melanjutkan dengan nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh nanti silakan Bapak Ibu mencobanya
Untuk tidak hanya untuk pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu, untuk pelajaran yang lain juga bisa. Baik, kita sekarang masuk ke game yang kedua nih Bapak Ibu. Yang kedua itu gamenya dinamakan Picture Dynamics. Picture Dynamics itu model gamenya ketika kita mengklik satu nama buah katakan, maka nanti yang muncul adalah gambar buah. Nah, ketika kita mengklik apple misalnya, tulisan apple, maka yang muncul nanti adalah gambar apple. Bagaimana membuatnya? Gampang juga ini Bapak Ibu, misalnya saya buat nanti di situ ada apple, ada banana, kemudian ada jackfruit, kemudian grape, satunya lagi ada misalnya strawberry. Nah, 5 buah ini saja. Oke, sebelumnya kita kita atur dulu. Kita klik middle align, kemudian kita tambah row head-nya supaya nanti gambar buahnya bisa terlihat semua. Katakan saya jadikan 50. Baik, nah kalau sudah, kita sekarang memasukkan gambarnya. Bagaimana memasukkan gambar? Memasukkan gambar dengan cara mengklik insert, kemudian pictures. Gambarnya tentunya kita sudah siapkan sebelumnya. Insert picture, kemudian saya ambil di Nah, gambarnya saya ambil di sini. Yang pertama apple. Kemudian saya klik gambar apple, insert. Nah, kemudian ini gambarnya besar, kita kecilkan. Katakan ukurannya segini, kita atur nanti tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk memasukkan gambar banana sama juga insert picture, kita masukkan banana. Nah, ini gambarnya sangat besar. Bagaimana mengecilkannya? Supaya nanti semuanya gambarnya sama ukurannya, kita coba perhatikan Bapak Ibu. Gambar apple ini di height-nya ada 0,49 ukurannya. Kemudian di width-nya ada 0,69. 0,49, 0,69. Nah, kemudian bagaimana caranya saya membuatnya menjadi sama? Kita klik size. Kita klik size. Sorry Bapak Ibu. Kita klik size, kemudian kita buat banananya dulu 0,49. Kemudian weight-nya 0,69. Kita enter, sudah masuk ukurannya sama. Begitu juga dengan jackfruit, caranya insert, pictures, kemudian kita ambil jackfruit, kita insertkan. Nah, kemudian kita atur juga size-nya 0,49, di bawahnya 0,69. Baik, kita masuk ke grape sekarang. Insert, pictures, kemudian kita masukkan grape, insert. Kemudian size-nya sama 0,49, di bawahnya weight-nya 0,69. Terakhir, kita masukkan strawberry, tetap insert, pictures, kemudian strawberry. Oke, sekarang kita ubah size-nya 0,49, kemudian 0,69 inch. Oke, semua gambar sudah masuk.
Sekarang kita rapikan. Bagaimana caranya? Kita klik gambar yang paling atas apple, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita masuk ke align, kita distribute vertically, kita align sekali lagi, kita align center. Oke, semuanya sudah masuk. Nah, untuk sheet ini kita namakan master Bapak Ibu. Master pictures katakan. Nah, baik, kita sekarang ambil sheet baru. Ini nanti akan menjadi, soalnya nanti akan ada di sini. Kita namakan misalnya fruit choice atau pilihan. Pilihan buah. Kita buat soalnya dulu, choose the fruit. Pilihlah gambar buahnya. Sekali lagi kita atur dulu, kita middle align-kan. Kemudian ini kita tambah row height-nya supaya nanti gambarnya bisa masuk. Kemudian ini sel B-nya saya lebarkan, sel C-nya juga saya lebarkan. Kemudian ini untuk gambar, sel D-nya juga saya lebarkan. Nah, baik. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memasukkan data yang ada di master picture ini tadi ke sel C. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menekan tombol sekedar Bapak Ibu. Ini membuat saya tidak bisa mengklik. Dengan saya menekan data, kemudian saya klik data validation. Nah, kemudian di setting ini ada allow. Di allow-nya saya tidak memilih any value, tetapi saya memilih list. Kemudian search nanti kita ambil dari master picture, caranya dengan mengklik tanda panah. Nah, setelah itu kita masuk ke sheet master pictures. Kita blok apple, banana, jackfruit, grape sampai dengan strawberry. Kemudian kita klik enter. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di fruit choice kita akan menemukan data yang sudah kita ambil. Apple, ketika klik banana juga muncul banana. Ketika kita klik jackfruit muncul jackfruit. Strawberry muncul strawberry. Kita masuk lagi ke apple, masuk apple. Nah, baik, sekarang yang selanjutnya kita masukkan gambar. Kebetulan ini sedang di Apple, maka bagaimana cara memasukkan gambar Apple? Kita klik Apple, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di sel D3, Ctrl V. Oke, sudah masuk. Ini diatur nanti tidak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengaitkan antara gambar Apple ini dengan teks Apple. Bagaimana caranya? Saya masih di gambar Apple. Saya ke formula bar, saya klik sama dengan, kemudian saya klik Apple. Nah, kita akan menemukan $C $3. Sekali lagi $C $3. Nah, setelah kita menemui ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mengkliknya. Nah, setelah diklik, maka gambar apple tadi akan menjadi tulisan apple. Apple di C, tulisan apple di C3, gambar yang ada di D3 akan menjadi karakter juga. Karakter tulisan. Nah, kalau sudah, kita sekarang akan memberi nama baru. Bagaimana nanti ketika kita mengklik apple, maka gambarnya apple. Ketika kita mengklik grape, gambarnya anggur. Nah, tapi sebelumnya kita masuk ke master dulu. Bapak Ibu coba perhatikan ini ada jackfruit, itu ada 2 kata. Kalau misalnya ada 2 kata, itu nanti tidak akan bisa muncul. Sehingga 2 kata itu harus kita sambung dengan underscore. Jadi jack underscore fruit.
Nah, kalau sudah sel B4 ini apple. Harusnya di name box ini bukan B4 tetapi apple juga. Ini di B5 banana. Di name box harusnya juga banana. Jadi tidak B5. Nah, bagaimana caranya menyamakan nama? Kita blok semuanya. Sorry. Nah, kemudian kita ambil formula, kemudian kita create from selections, kemudian kita uncheck top row, kemudian klik OK. Nah, coba kita cek di fruit choice Bapak Ibu. Kalau kita mengklik apple, maka jadinya apple. Kalau kita klik banana, jadinya juga banana. Kalau kita klik jackfruit, tadi kita sudah ganti, ini jackfruit juga ada underscore-nya. Kemudian kita klik grape, juga grape. Sekali lagi, terakhir kita klik strawberry akan menjadi strawberry. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi nama baru. Bagaimana caranya? Memberi nama baru adalah kita blok $C$3. Kita blok, kemudian kita Ctrl C, kita copy. Setelah kita copy, kita Ctrl Escape. Touch yang ada di paling atas ujung paling atas kiri. Kita klik Escape. Nah, kemudian kita tetap di formulas, kita ambil name manager. Nah, ini ada apple, banana, dan seterusnya. Kita klik new untuk membuat nama baru. Nama baru, katakan kita ambil buah. Nah, setelah kita memberi nama buah, reverse to-nya ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan betul-betul. Pictures one, kita ganti, kita delete, kita ganti dengan indirect. Indirect, kemudian kurung buka, kita pastekan $C$3 tadi. Setelah dipastekan, kita kurung tutup. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada nama baru di sini. Apple, banana, kemudian nama barunya buah. Setelah itu kita close. Baik. Nah, bagaimana supaya strawberry ini menjadi buah lagi? Coba ini kita $C$3 ini juga kita hapus, kita ganti nama yang baru. Nama yang baru tadi apa Bapak Ibu? Buah. Kita klikkan bu saja sudah ada buah. Kita double klik. Kita enter. Nah, sudah ada gambar strawberry di sini. Baik. Kalau sudah, kita rapikan. Bagaimana cara merapikannya? Kita klik format, kemudian crop. Saya akan mengcropnya. Oke, saya akan menghilangkan ini sampai di sini. Sudah. Nah, coba kita tes Bapak Ibu. Strawberry, keluarnya strawberry. Bagaimana kalau kita mengklik apple, jadinya apple. Bagaimana kita mengklik banana, jadinya juga banana. Kalau kita mengklik jackfruit, juga jackfruit. Kemudian grape, kemudian yang terakhir adalah strawberry. Setelah selesai, kita buat border, kemudian cara yang sama dengan yang di game tebak kata tadi, acak kata, kita bisa uncheck grid lines-nya. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Jadi 2 game dengan menggunakan Microsoft Excel itu kita sudah pelajari di materi yang keempat. Yang pertama adalah game acak kata. Kemudian yang ketiga adalah pictures dynamic. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa cukup apa yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Tri Winarsih. Monggo Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.